Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 123100004. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir yang diberikan oleh yang terhormat Bapak Imam Agung Prakoso SSY MH dalam mata kuliah Ulumul Quran. Oke, di video ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu tentang qasam Al-Quran, yang kedua nasik mansukh, dan yang ketiga qiraat Al-Quran. Sebelum kita mengetahui apa itu pentingnya mempelajari ketiga materi tersebut, jadi kita harus mengenal apa itu nasik mansukh, apa itu qiraat Al-Quran, dan apa itu qasam. Jadi saya akan menjelaskannya. Tonton video ini sampai habis. Oke, yang di materi pertama saya akan menjelaskan apa itu aqsam Al-Quran. Aqsam Al-Quran itu adalah salah satu disiplin ilmu yang mempunyai peranan penting bagi seorang pelajar dan semua umat Islam secara umumnya untuk memahami Al-Quran. Kata-kata qasam, bentuk tunggal dari aqsam, sering Allah firmankan dalam kitab suci ini. Setiap kata dalam Al-Quran pasti memiliki faedah yang terkandung di dalamnya, termasuk qasam. Tidak mungkin kata yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan ini tidak memiliki faedah apapun. Pastinya setiap kata dalam Al-Quran memiliki faedah yang penting untuk manusia. Oke, setelah beberapa intro dari aqsam Al-Quran itu apa, sekarang kita masuk ke definisi pengertian dari aqsam Al-Quran. Apa itu aqsam Al-Quran? Aqsam Al-Quran itu merupakan jamaknya dari kata qasam. Qasam ini juga memiliki makna yang sama dari dua kata lain, yaitu halaf dan yamin. Sumpah dinamakan yamin karena kebiasaan orang Arab memegang tangan kanannya masing-masing. Jadi yamin itu biasa disebut juga sebagai sumpah. Sedangkan secara terminologi, aqsam Al-Quran adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran ini maksudnya adalah sumpah yang digunakan untuk menguatkan salah satu pembicaraan atau digunakan untuk menguatkan salah satu dari dua berita dengan menyebut nama Allah dan sifatnya. Jadi ketika seseorang mempelajari ilmu aqsam Al-Quran, orang itu akan mendapatkan manfaat, yaitu menghilangkan keraguan dan kesalahpahaman terhadap Al-Quran dan meningkatkan hujah bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diturunkan dan diajarkan kepada umat manusia. Dan adanya ilmu aqsam Al-Quran ini adalah sebagai bukti bahwa firman yang Allah turunkan itu benar adanya atau nyata adanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar terjadi. Setelah mendengarkan penjelasan dari aqsam Al-Quran, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu apa itu qiraat Al-Quran. Oke, di materi qiraat Al-Quran ini kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian dari qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran itu berasal dari jamaknya qiraah. Qiraah perbedaan lafaz-lafaz wahyu yang disebutkan Al-Quran dalam penulisan huruf atau mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran seperti ringan atau berat lainnya. Sebagian ulama mendefinisikan qiraah ini sebagai
ilmu tentang pengucapan kalimat-kalimat Al-Quran dengan berbagai macam variasinya dengan menyandarkan kepada penutur asal dan aslinya secara mutawatir. Urgensi adanya qiraat Al-Quran ini ada 5. Yang pertama, untuk memudahkan umat Islam, khususnya bangsa Arab yang telah diturunkan Al-Quran. Yang kedua, untuk mempersatukan umat Islam di atas bahasa-bahasa yang berbeda. Yang ketiga, untuk menjelaskan suatu hukum dari beberapa hukum. Yang keempat, untuk mengkompromikan dua hukum yang berbeda karena adanya dua qiraat. Dan yang urgensi kelima yaitu untuk menunjukkan kepada hukum syara tetapi dalam dua keadaan yang berbeda. Di materi ketiga ada materi nasik dan mansukh. Pengertiannya yaitu nasik dan mansukh adalah menghilangkan atau meniadakan segala sesuatu atas dasar Allah. Urgensi ilmu nasik wa al-mansukh yaitu dengan adanya nasik ini maka tidak seluruh ilmu yang ada itu diwajibkan bagi ulama dan umat Islam untuk dikerjakan. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.